Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanah tanquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah musibah, di tengah pandemi yang berada di sekeliling kita, Allah masih memberikan rahman rahimnya kepada kita. Sekaligus juga kita tetap menjaga kewaspadaan diri kita supaya terhindar dari virus COVID-19. Mari tetap kita jaga jarak kita. Mari kita senantiasa biasakan dengan mencuci tangan. Dan dalam kondisi pergaulan, mari senantiasa kita tutup dengan masker di hidung kita. Salawat dan salam malah senantiasa kita sampaikan untuk junjungan alam Habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Tentu dengan satu harapan bahwa kita adalah salah satu dari umat Kanjeng Rasul yang kelak fi yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uthmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, tidak bosan-bosan khatib senantiasa berwasiat untuk dirinya sendiri sekaligus yang hadir untuk imtithalu awamirillah wajtinab nawahi. Sekuat tenaga kita berkomitmen menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan sekuat tenaga pula kita menjauhi larangan agama yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, setiap saat setidaknya 5 kali dalam sehari kita senantiasa memanjatkan doa. Kita mengenalnya sebagai doa sabu jagat yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita di dunia hasanah, di akhirat hasanah, dan senantiasa waqina adzab benar, kita dijauhkan dari jilatan api neraka. Senantiasa kita dijauhkan dari siksaan api neraka. Hadirin Allah, tapi kadangkala kita lalai atau bahkan pura-pura lupa bagaimana cara kita mendapatkan fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada kesempatan inilah yang ingin khotib sampaikan sebagai nasihat pribadi dan juga nasihat kita semua dalam kaitan kita sebagai abdu minallah, sebagai hamba yang senantiasa diciptakan oleh Allah tanpa kecuali untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya membimbing kita bagaimana kita bisa betul-betul mendapatkan kabul sebagaimana doa kita yang kita panjatkan setidaknya 5 kali sehari tadi. Rasulullah memberikan anjuran kepada kita, memberikan ajaran kepada kita untuk menjaga 4 hal ini supaya kita terhindar dari jelatan api neraka. Hurrima 'alan nar kullu hayyinin, kata Rasulullah, layyinin sahlin wa qaribin minan nas. Hadis ini hadis sahih. Hadirin Allah mengharamkan atau diharamkan api neraka kepada hayyinin, kepada orang yang memiliki kerendahan hati. Yang kedua, layyinin, orang yang memiliki kelemah lembutan dalam diri kita. Yang ketiga adalah sahlin, orang yang senantiasa memudahkan urusan apapun itu. Yang keempat adalah qaribun minan nas, orang yang senantiasa dekat dan tidak berjarak kepada siapapun meskipun dia seorang pejabat. Hadirin Allah, siapakah kapasitas hayyinin yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadhu ahadun lillahi illa rafa'allahu azza wa jalla." Tidak ada orang yang memiliki kerendahan hati kecuali karena Allah, maaf. Tidak ada kerendahan orang yang memiliki kerendahan hati kecuali karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya di antara makhluk yang lain. Hadirin Allah, inilah pentingnya kita senantiasa memiliki sifat tawadhu. Kita tidak silau dengan jabatan yang kita punya. Kita tidak silau dengan status sosial yang kita punya. Kita senantiasa menghindarkan diri kita dari perasaan sombong, merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain. Inilah salah satu karakter yang oleh Rasulullah SAW akan terhindar dari jilatan api neraka. Yang kedua, hadirin Allah, adalah orang yang memiliki karakter layyinin. Hatinya senantiasa lemah lembut. Dia tidak memiliki kepongahan hati meskipun dia memiliki ketinggian derajat. Status sosialnya tidak membuat dia jumawa. Dia senantiasa hadza min fadli rabbi. Dia senantiasa tanamkan dalam dadanya, dalam dirinya, bahwa apa yang dia miliki sesungguhnya adalah semata-mata karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia terhindar dari perasaan sombong, sifat angkuh dan seterusnya. Karena sesungguhnya orang yang memiliki sifat sombong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai la yadkhulul jannah min qalbihi kibarin. Oleh Rasulullah disebut sebagai orang yang memiliki sombong tidak akan pernah dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, yang ketiga adalah sahlun. Orang dengan karakter yang senantiasa memberikan kemudahan jalan kepada siapapun. Orang yang sulit kita bantu kesulitannya. Perkara yang memang mudah kita mudahkan, tidak malah kita persulit. Saudara-saudara kita yang barangkali memiliki kesulitan, mari kita angkat, kita bantu.
kesusahannya sehingga mereka menjadi lapang sebagaimana kita. Kita yang memiliki jabatan, memiliki harta benda dan memiliki apapun yang sifatnya kebaikan, mari kita distribusikan untuk umat, untuk alam ini sehingga terjadi keseimbangan alam. Orang miskin mendoakan yang kaya, orang kaya mengasihi yang miskin, begitu seterusnya. Hadirinullah, yang keempat adalah qaribun minan nas. Orang yang memiliki karakter senantiasa merasa dekat dengan siapapun. Dia tidak merasa berjarak dengan siapapun meskipun dia berlatar belakang dari orang yang tidak mampu dibandingkan kita yang lebih mampu. Orang yang tidak berjarak meskipun dia tidak memiliki ilmu, kita dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu. Orang seperti inilah hadirinullah yang akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jilatan api neraka. Hadirinullah, mari 4 karakter ini kita senantiasa tanamkan dalam diri kita. Kita tanamkan dalam dada kita. Kita jadikan ini menjadi ruh kita dalam pergaulan sehari-hari, sehingga caci maki, dengki, hasud insyaallah akan terhindar, akan hilang dari dada kita. Hadirinullah, khutbah singkat ini mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua dalam rangka keinginan kita untuk senantiasa lebih baik dari hari ke hari, sehingga pada akhirnya kita dijemput oleh Allah sebagai pungkasan umur kita dalam kondisi husnul khatimah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.